Assalamualaikum Bu Hasana. Waalaikumsalam Bu Indi, bagaimana kabarnya Bu Indi? Alhamdulillah Ibu, baik. Bu Hasana gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Bu Indi. Ada apa ya Bu Indi datang menemui saya? Begini Bu, saya sedang bingung. Saya mau curhat sama Ibu tentang permasalahan dalam pembelajaran di kelas Bu. Baik Bu Indi, saya siap mendengarkan dan membantu Bu Indi dalam menyelesaikan masalah Bu Indi di kelas ya. Kira-kira Bu Indi, tujuan dari pembicaraan atau curhatan kita kali ini apa ya Bu Indi ya? Gini Bu, tujuannya itu saya tuh ingin mendapatkan ide segar dalam permasalahan pembelajaran saya, yang dimana anak-anak saya itu kurang fokus dalam pembelajaran Ibu, apalagi saat penggantian jam pembelajaran Bu. Oke, jadi anak-anak di kelas Bu ini itu ketika setelah selesai istirahat mereka sulit untuk fokus dalam belajar seperti itu Bu Indi ya. Iya Bu, betul. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka itu kurang fokus setelah di jam istirahat itu Bu Indi? Tentunya ya Bu, kalau jam istirahat itu kan anak-anak bermain ya Bu ya, ada permainan game sesuai usianya. Terus pas selesai bermain pasti kelelahan, otomatis masuk kelas itu dalam keadaan capek, atau enggak ada pikiran mereka itu masih yang terbawa suasana bermain di luar Ibu, seperti itu. Jadi mereka masih ingin bermain ya Bu Indi ya. Iya Bu. Tapi karena istirahat habis mereka masuk kelas, akhirnya mereka masih terbawa perasaan ingin bermainnya itu ya Bu Indi ya. Betul Bu. Nah, kira-kira potensi apa sih yang dimiliki oleh siswa-siswi kelas Bu Indi? Kalau potensi anak-anak siswa saya itu Bu, mereka itu percaya diri Bu sebenarnya. Dan mereka tuh sangat banyak aktif, banyak gerak. Cuman ya itu hanya kurang fokus gitu loh Bu. Oke. Menurut Bu Indi nih, ketika mereka itu semangat kelas di jam pagi itu faktor apa faktor yang menyebabkan mereka aktif itu apa ya Bu Indi di jam pagi Bu Indi? Karena masih energi-energi yang di pagi hari kali ya Bu ya, karena suasana kelas juga hawanya masih pagi, masih segar. Terus mereka baru berangkat banget dari rumah, jadi belum ada kelelahan, belum ada kecapean, seperti itu Bu. Buat mereka masih semangat untuk fokus jam pertama. Oke, berarti karena energi mereka masih bagus ya Bu Indi. Iya betul Bu. Berarti kita harus mencoba ya Bu Indi. Kira-kira nih, bagaimana sih cara supaya energi mereka itu sama seperti pagi nih Bu Indi nih? Anak-anak kelas Bu Indi itu biasanya melakukan hal apa ketika energinya itu sehingga mereka tuh muncul energi yang luar biasa walaupun di setelah istirahat. Menurut Mbak gambaran Bu Indi yang cocok untuk mereka membangkitkan energi mereka. Mungkin bisa kayak ada ice baking yang baru-baru lagi gitu loh Bu. Terus saya mungkin bisa menambahkan permainan games dalam pembelajaran, dan bisa melatih soal-soal dari kuisis, tetapi kita mungkin bisa pakai paper model. Itu rencananya yang sudah Ibu Indi katakan itu sudah sangat bagus Bu Indi. Menurut Bu Indi ya, bagaimana rencana Bu Indi ini bisa diimplementasikan dalam kelas? Untuk implementasikannya, saya bisa membuat perencanaan yang sangat matang itu, seperti dalam RPP-nya, saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti itu Bu.
Jadi nanti Bu Indi akan mempersiapkan RPP-nya gitu ya Bu. Iya, betul Ibu. Terus kira-kira strategi yang digunakan dalam RPP itu nanti apa, langkah-langkahnya itu nanti bagaimana Bu Indi? Dalam langkah-langkah RPP itu saya bisa memasukkan game dan pembelajaran, dan saya akan ada tambahkan SBQ-nya juga gitu ya Bu. Dan tadi juga nanti penilaiannya itu saya menggunakan squishes seperti itu Ibu. Nanti Ibu Indi akan mencoba penilaian yang berbasis squishes ya. Iya. Paper mode itu. Oke. Untuk rencana ini nih Bu Indi, kira-kira Bu Indi akan melaksanakannya kapan Bu Indi? Saya akan melaksanakannya secepat mungkin Ibu, setelah dari diskusi saya bersama Ibu Hasanah seperti itu. Akan saya tunggu ya Bu Indi ya untuk eksekusi rencana dari Bu Indi ini. Kira-kira nih dalam waktu kapan Bu Indi akan dipraktikkannya? Rencananya akan saya implementasikan besok Ibu, setelah dari hasil diskusi hari ini akan saya implementasikan langsung besok pada pembelajaran saya di kelas Ibu. Semoga rencana yang akan Ibu implementasikan besok dapat berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan harapan Bu Indi, dan semoga dalam mempersiapkannya Bu Indi diberikan kesehatan, maksudnya diberikan kemudahan ya Bu Indi ya. Tetap semangat ya Bu Indi ya untuk terus melakukan perubahan pembelajaran yang berpihak kepada. Iya Ibu, siap, amin, amin insya Allah ya Bu. Terima kasih ya Bu atas diskusinya hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau menemui tantangan atau rintangan, Ibu Indi ingin berdiskusi kembali, saya persilakan ya Bu Indi. Jangan sungkan, jangan segan ya Bu Indi ya. Iya Ibu, sekali lagi terima kasih Bu Hasanah atas dukungannya, dan saya akan segera melaksanakan rencana ini yaitu pada esok hari gitu Ibu. Semoga lancar Bu Indi, semangat ya. Siap Ibu. Terima kasih Bu Hasanah. Sama-sama Bu Indi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kedua, jam kedua ini, kita ini dulu, tepuk jempol dulu yang udah biasa kita lakukan. Yuk. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oke, tepuk semangatnya gimana anak-anak? Tepuk semangat. Jam kedua ini kita akan mempelajari tema 3, masih tema 3 ya. Subtema 4, PPKN dengan pelajaran sikap bersatu di lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran jam kedua ini ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kedua, siswa dapat menyebutkan pembelajaran kita akan ada game. Yuk kita coba baca dulu anak-anak tentang cerita yang ada di depan kalian. Dilihat ya. Setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah, anak-anak? Siapa yang harus menjaga juga? Betul, warga sekolah juga harus menjaga kebersihan
Miss Dimas mau tanya nih, pernahkah teman-teman merasakan jika ada suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama atau dikerjakan secara berkelompok itu akan lebih terasa ringan, lebih mudah, dan lebih cepat selesai? Nah, yang kelima, membiasakan kegiatan tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong. Yang keenam, tercipta yang saling toleransi dan banyak banget manfaat yang lainnya. Nah, Ada yang tahu nggak toleransi itu apa sebelumnya? Ada yang tahu toleransi itu apa, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Berkelompok. Terus apa lagi? Kata Dimas berkelompok. Yang lain? Gotong royong. Kata Ali. Kata Ziza apa, Ziza? Kalian sudah lihat apa itu sikap bersatu. Apa anak-anak sikap bersatu itu? Bergotong royong. Apa lagi? Menolong. Apa lagi? Nah, sikap bersatu itu merupakan dari pengamalan sila Pancasila keberapa? Ketiga, betul Imas. Ketiga yang bunyinya seperti apa Imas? Sila ketiga. Persatuan Indonesia, betul. Nah, sekarang video yang kalian baru nonton, kita akan kerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya ini kalian kerjakan masing-masing. Bukan yang ini. Bukan yang itu ini. Sikap bersatu. Ya. Kita akan melanjutkan ke LKPD 2. Tetapi sebelum kita ke LKPD 2, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1. A. Tepuk 2. I. Tepuk 3. Ini 3 kali. 1, 2, 3. Oke? Ulang dari pertama. Tepuk 1. A. Tepuk 2. I. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3.
Gilby. Awas, jangan sampai kesenggol. Ayo Mas, ganti Mas. Kita koleksi oleh temannya. Kali ini koleksi kelompoknya Mas. Sini Kani, dilihat. Lihat jawaban yang benar yang mana. Kalau yang dari semua buang. Imas kelompoknya apa? Ini kelompoknya Kani. Hitung yang betulnya. Apa? Enggak, kalau yang tidak sesuai Salah berarti. ini kelompoknya Halis, Iman, kelompoknya Adrian. Oh, dibuang kalau yang bukan. Benar. Terus tarik. Kalau salah ditarik. So, ya, terus selanjutnya apa Kani? Oke, terus. Ya. Kita kalau bukan diambil ya, Mas. Kalau bukan itu betul. Dah? Udah? Kelompoknya Kani ada 4. Berarti yang paling gede kelompoknya Adrian. Tepuk tangan buat kelompok Adrian. Bisa fokus kembali anak-anak? Tepuk jempol. Oke, pintar. Ibu akan membagikan nih Bang Odo buat kita main menjawab soal menggunakan kuisis. Kalau mau jawab A-nya itu di atas. Kalau D berarti yang D-nya yang di atas. Penjaga sekolah, C petugas perpustakaan, D penjaga KJ. Ayo di atas sih jawabannya. Katasin gimana kalau bentuk C? Kalau C mau gimana kalau C? Ayo katasin. Dulu ya lagi. Materi tentang apa? Sikap bersatu. Tadi juga kita sedang bermain game. Main apa lagi tadi aplikasinya namanya apa? Kuisis Andika. Nah, ada tugas di rumah ya anak-anak ya. Kalian tugas carikan contoh sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Cukup 3 saja, ya. PR-nya ya di rumah ya, PR di rumah. Oke? Ya. Oke. Yuk Isa. Duduk rapi. Siap. Duduk siap. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asana. Apa kabarnya hari ini Bu Indi? Alhamdulillah Bu Asana baik. Bu Asana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Indi. Oke. Setelah kemarin ya kita melakukan coaching, kemudian saya mengobservasi Bu Indi saat pembelajaran gitu kan. Bagaimana perasaan Bu Indi setelah mengimplementasikan ide-ide yang sudah Bu Indi ungkapkan saat coaching pada saat pembelajaran?
alhamdulillah ya Bu Sana, setelah kita melakukan coaching pada saat itu menemukan ide yang sangat bermanfaat. Rasanya senang Bu, karena melihat anak tuh aktif kembali dan fokusnya juga bisa kembali lagi dengan adanya penerapan banyak seperti itu. Jadi rasanya senang Bu, terus plong juga jadi. Iya, alhamdulillah lega Bu. Oke. Apa yang Ibu dapatkan saat proses pembelajaran mengimplementasikan speaking, media PPT, kemudian diskusi, dan Ibu masukkan hal yang paling baru yaitu game dan quiz. Apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya dapatkan pada dasarnya memang anak itu tidak bisa fokus hanya pada tulisan, ceramah, ataupun gambar gitu ya Bu. Maka memang benar kalau anak-anak itu fokusnya mungkin tidak bisa selama orang dewasa, hanya bisa setengah jam. Dengan adanya bantuan PPT itu kan ada gambar-gambar yang berwarna, anak juga jadi lebih senang melihatnya. Terus ditambah diskusi, mereka bisa menggabungkan jawaban dari teman, dan terakhir itu mereka bisa ada game. Jadi seolah-olah mereka juga bisa bermain dalam belajar. Jadi mereka itu tidak akan berpikir saya hanya belajar, tapi saya juga bisa bermain sambil belajar. Seperti itu Bu. Sangat luar biasa ya Bu. Iya, Ketika betul, Bu. kita menerapkan pembelajaran yang inovatif terhadap anak-anak ini ya. Benar. Dan biasanya kalau setelah jam istirahat pasti mereka itu sudah capek, lelah, dan pembelajaran itu tidak fokus. Betul. Dan akhirnya di kelas tidak aktif ya Bu Indi. Betul Ibu. Menurut Bu Indi, apakah ada tantangan yang Bu Indi temukan ketika ingin mempersiapkan pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran itu berlangsung? Tantangan pada saat saya menyiapkan pembelajaran ya Bu ya, yang pertama yang pasti ditakutkan itu adalah apakah saya berhasil memotivasi atau mengembalikan fokus anak tersebut gitu. Itu pasti yang pertama. Yang kedua, tantangan selanjutnya dalam pembelajaran itu penggunaan aplikasi Squishes. Itu ada kendala memang di HP saya tidak semaksimal yang memang diharapkan gitu. Memang rencana ya memang rencana yang pada akhirnya memang belum tentu sempurna gitu. Tapi ya bisa kembalikan fokus dan memotivasi anak itu sudah buat saya senang gitu Bu. Apakah ada hasil atau tidak ya? Iya, jangan catatan yang sudah saya tuangkan Betul. di dalam RPP seperti itu ya. Betul. Dan ketika praktek kuisis itu tidak bisa berjalan karena ada ngehang. Iya, ada masalah di HP, jadi tidak semaksimal yang kita inginkan gitu. Buat gugup ya Bu. Sangat Bu, itu yang penting jangan panik sih Bu. Berarti cara mengatasinya itu Bu seperti apa? Cara mengatasinya pertama jangan panik, yang pasti. Terus kedua kita tidak yang saya gunakan adalah tidak menggunakan HP lagi, tetapi hanya jawab saja kepada anak. Yang penting aplikasi Squishes itu bisa digunakan kepada anak-anak karena sebenarnya bermanfaat kepada anak-anak dengan menggunakan aplikasi Squishes tersebut. Itu inovasi sekali buat saya di sama proses pembelajaran. Tetapi yang mereka senang itu ya belajar lagi bahwa memang kita tidak bisa bergantung banget pada aplikasi sebenarnya. Yang pasti kita harus punya jalan keluarnya. Nah itu kita bisa memanfaatkannya dengan menggunakannya tanya jawab saja Bu. Yang penting bisa menggunakan aplikasi Squishes. Sangat luar biasa yang sudah Ibu Indi lakukan. Terima kasih Bu. Ketika plan A tidak bisa berjalan, Bu Indi sudah langsung bisa menerapkan plan B ketika dalam pembelajaran itu berlangsung. Nah, tujuan pada percakapan kali ini Bu Indi, saya ingin menyampaikan hasil analisis dan observasi saya selama pembelajaran yang Bu Indi lakukan kemarin itu. Berdasarkan hasil analisis saya Bu Indi, ice breaking yang diterapkan di awal pembelajaran itu berhasil memfokuskan anak ya pada kegiatan pendahuluan. Kemudian media PPT ya yang ditayangkan juga anak-anak terlihat fokus dan tidak mengobrol sendiri-sendiri gitu kan, dan saya tidak melihat anak-anak saat itu kondisinya lelah ataupun loyo seperti Bu Indi katakan sebelumnya bahwa kalau
setelah istirahat itu Setelah rata-rata anak-anak loyo, loyo gitu betul. kan, lemes gitu kan pas pembelajaran setelah jam istirahat gitu. Kemarin saya tidak menemukan itu dan anak-anak tertarik gitu ya. Dan saat diskusi kelompok saya melihat banyak manfaat yang Bu Indi sudah buat kayak card gitu ya, kayak kartu gitu ya, yang tentang kartu sikap bersatu ya di lingkungan sekitar itu Ibu bagikan ke dalam kelompok sehingga anak itu ada topik yang dibicarakan di dalam kelompok dan satu sama lain mereka aktif karena mereka kebagian semua ya Bu ya, peran-perannya gitu. Dan selanjutnya setelah berdiskusi kelompok Ibu mengadakan game, jadi anak-anak yang tadi sudah duduk di kursi mereka bangkit berdiri gitu kan, aktif gitu kan, ramenya itu rame karena mereka excited untuk belajar game yang kartu tadi ya di mereka antar kelompok itu berkompetisi gitu ya, mana yang nilainya lebih banyak betul untuk contoh sikap bersatu di lingkungan sekitar ya Bu ya. Betul. Itu sudah sangat membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan saya melihat mereka senang gitu, mereka nggak merasa bete ataupun kelelahan, itu saya tidak melihat. Namun ada beberapa hal yang memang ini sarannya Ibu ya, untuk lebih ditingkatkan, maksudnya untuk anak lebih aktif lagi dan mungkin lebih menarik lagi mungkin untuk di LKPD ya. Kalau bisa untuk merancang LKPD itu karena memang anak usia kelas 3 itu mereka itu pasti lebih suka berwarna, bergambar gitu. Mungkin nanti untuk di desain LKPD-nya kalau bisa Ibu Indi itu sesuai dengan proporsi anak kelas 3 SD seperti itu, hanya masukannya seperti itu sedikit saja, yang lainnya sudah sangat luar biasa bagus menurut saya. Yang kemarin Bu Indi utarakan gitu kan, area pengembangannya itu sudah bagus, sudah terlihat semua gitu kan, dan sudah tersampaikan pada saat proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kira-kira nih Bu Indi ya, tindak lanjut atau pengembangan diri selanjutnya yang ingin Bu Indi lakukan, yang Bu Indi tuh penasaran gitu di langkah selanjutnya itu apa Bu Indi? Ya, untuk tindak lanjutnya ya Bu Hasanah, setelah kemarin kita coaching terus melakukan pembelajaran ya sesuai yang sudah kita bahas, pasti saya akan mengembangkan lagi penerapan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu untuk di pembelajaran berikutnya. Mungkin ya saya bisa lebih banyak lagi ice breaking, terus bisa menggunakan LKPD yang memang lebih menarik lagi, dan bisa menggunakan berbagai aplikasi tapi sesuai untuk anak SD gitu, khususnya kelas 3 kelas rendah. Dan saya itu ingin mencoba nanti ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu, ingin coba di pembelajaran saya selanjutnya seperti itu Bu. Variasi lagi ya Bu Ya, ya, bener Bu, biar banyak LKPD lagi. lebih Menarik lagi. Kalau ada LKPD itu kan anak tuh tahu langkah-langkah, Betul. jadi tidak bingung dalam pembelajaran ini ya, dan mencoba berbagai aplikasi yang aplikasi itu dapat menarik perhatian anak saya fokus ke kelas atau fokus ke pelajaran. Betul. Pembelajaran berdiferensiasi yang ini itu tujuannya tujuannya yaitu sih Bu, pengen melihat keberhasilan anak dalam fokus belajar dan bisa memotivasi anak seperti itu. Jadi pengen coba lagi yang ada berbeda gitu, pembelajaran berdiferensiasi. biar kebutuhan setiap anak diakomodir ya Bu Indi ya. Jadi mereka tidak merasa terabaikan, Betul, biar sesuai kebutuhan sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sehingga nanti mereka terlibat semua, tidak hanya yang aktif, yang sudah aktif tapi yang belum aktif pun menjadi aktif. Betul. Kira-kira ukuran keberhasilan ketercapaiannya Bu Indi
nanti akan melihat indikator bahwa berdiferensiasi itu berhasil, kira-kira akan membuat apa? Pertama kan pasti ada ancaman atau KTP. Kalau di kelas 3 itu masih KTP, di situ kan ancaman. Terus pasti itu media pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi, Bu. Dan itu pasti ada game. Itu karena dengan ada game itu sangat membantu memberikan fokus dan minat anak juga terhadap belajar, khususnya memang dijamin istirahat ya, sehabis istirahat. Kira-kira apa sih yang butuhkan atau tujuan seperti apa yang dibutuhkan agar tujuan atau pengembangan yang akan dilakukan itu bisa terlaksana? Kebutuhan pertama dan dukungan itu pertama sebenarnya dengan ada coaching ini juga sangat mendukung gitu kebutuhan saya gitu ya. Saya bisa bercerita, terus akhirnya ada pasangan, jadi saya bisa menemukan solusinya seperti apa. Yang pasti itu coaching yang saya lakukan itu memang sangat bermanfaat sekali gitu. Terus kita bisa berdiskusi dengan kelompok-kelompok teman sejawat itu juga butuh sekali itu sebenarnya. Depan yang sama yang 3A, 3B gitu ya. B bisa, atau mungkin bisa melihat dari kelas 4 juga supaya siapa tahu ada yang belajarnya bisa kita adaptif gitu. Ambil hikmah dari praktik baik yang telah dilakukan Iya, oleh guru-guru yang lain itu Iya. ya. Kira-kira nih Bu, waktu yang Ibu perlukan atau yang akan dilaksanakan itu kira-kira kapan? Dan kira waktu yang Ibu ini dilakukan untuk persiapan konferensi itu berapa lama? Ya pastinya harus mempersiapkan rancangannya Bu ya, itu seminggu, karena harus melihat dulu materi yang pas, terus mencari metode yang pas seperti apa gitu, dan menyusun yang akan tadi. Berarti nanti akan diterapkan di masyarakat. Iya. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya, atas berbagi praktik baik yang sudah Ibu lakukan, ikhlas. Tetap semangat ya Bu Ibu. Terima kasih Ibu. Dan jangan lupa kalau saya ada apa atau apa, kita sharing-sharing lagi. Mangga Ibu ini bisa menghubungi saya. Terima kasih Bu karena udah membantu dari awal sampai Sama-sama. terakhir ini. Kita sama-sama belajar ya Bu, Iya. ya. Iya. Terima kasih for watching this video. Semoga bermanfaat untuk kita.